contoh kedua dari aplikasi hukum 2 Kirchhoff. Misalkan di sini ada bentuk seperti ini misalkan 4 ohm. Ini 12 volt ya. Kemudian di bawah misalkan ini 8 ohm. Kemudian Ustadz taruh di sini satu kecil. Ya. Ini misalkan 8 volt. Nah, dengan konsep ya ada dua ya, tentu ada hukum Kirchhoff 1, jangan lupa nilainya adalah misalkan di sini ada I1-nya. Kemudian ada yang ke bawah, ini adalah I2 dan yang ke atas adalah I3 ya. Sehingga samaan yang kita gunakan jangan lupa yang pertama adalah I1 sama dengan I2 tambah I3 dan sigma epsilon ditambah sigma arus kali hambatan sama dengan 0. Oke. Maka pertama yang harus kita lakukan untuk mencari nilai I1, I2 dan I3 jangan lupa adalah loop dulu ya, buat loopnya. Nah, searah dengan jarum jam. Yang kiri dan yang kanan juga searah dengan jarum jam. Nah, berikutnya gimana Ustaz? Nah, kita buat yang kiri loop 1, yang kanan loop 2. Nah, kita buat dulu persamaan dari loop 1 ya. Loop 1 buat persamaannya. Oke. Nah, buat persamaan loop 1, nah di sini ada I1 ya. Kasih warna biru ya. Di sini udah I1 lagi ya karena I2 dan I3 gabung lagi jadi I1. Oke, kemudian I1 dia pertama nabrak ya, karena kita memisahkannya arusnya itu searah jarum jam, dia nabrak dulu yang kecil dari 12 volt ya. Jadi min 12. Oke. Kemudian ditambah dengan pertama I2 dulu ya, I2 ketemu dengan 8 ohm jadi 8 I2, kemudian I1 bertemu dengan 4 ohm jadi 4 I1 sama dengan 0. Ini loop pertama. Kemudian persamaan di loop kedua, nah kita buat juga ya yang di sebelah kanan. Oke, pertama ada ya, harusnya kan kita misalkan searah jarum jam sehingga I3 itu pertama nabrak yang gede dulu ya, yang besar dulu dari 8 volt sehingga nilainya positif 8 ya. Oke, kemudian I3 lanjut sampai di titik biru pojok kiri ini ya, pojok kiri ini titik biru. Kemudian ke atas yang mana di situ ada I2 yang nilainya itu dikali dengan 8 ohm, tapi karena I2 itu ke bawah dan kita memisahkannya searah jarum jam loopnya, maka si I2 bernilai negatif. Jadi negatif ya 8I2 sama dengan 0 karena I3 tidak nabrak hambatan apapun ya, jadi I3 kali 0 ya 0, jadi 0. Nah sehingga dari loop kedua ternyata kita bisa menyelesaikannya. Dari loop kedua kita bisa menyelesaikannya nih. 8 pindah ke kanan ya, jadi 8 I2 sama dengan min 8. Sehingga I2 ternyata bernilai 1 ampere. Ya. Karena dari loop kedua kita bisa dapati arus 2, maka arus 1 kita tinggal masukkan arus 2 itu. Ya. Di sini kita tinggal masukkan ke loop yang pertama ya. Sehingga hasilnya adalah jadi min 12 ditambah 8 I2 ditambah dengan 4 kali I1 sama dengan 0 ya. Ini Ustaz tulis dulu ya, I2 nya tadi bernilai 1 ampere jadi min 12 ditambah 8 kali 1 ditambah dengan 4 I1 sama dengan 0 ya. Ini min 12 tambah 8, ini kan nanti jadinya min 4 nilainya, kemudian ditambah 4I1 sama dengan 0. Yang kiri nilainya min 4, pindahkan ke kanan jadi sebesar 4 ya. Jadi I1 ternyata nilainya juga sama, yakni 1 ampere ya. Kayak gitu ya. Karena mereka berdua I1 dan I2 itu sama-sama positif, maka arahnya itu sesuai dengan apa yang kita misalkan. Itu.